there. Anything's better than this. Zara. Hey. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View Series. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Snowpiercer. Dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang ketiga dan keempat. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan si Dr. Henry sedang memeriksa keadaan Nikki yang semakin bertambah parah setelah dikeluarkan dari dalam laci tidurnya. Pemeriksaan dan pemotongan rambut dilakukan juga kepada Miles. Apakah anak Josie ini akan dimasukkan ke dalam laci? Seperti yang kita tahu, program laci tidur ini gagal membuat pasien yang berada di dalamnya mengalami kerusakan organ tubuh. Di tempat lain, diperlihatkan seorang pria kulit hitam mencabut sebuah benda dari potongan tangan manusia. Terungkap benda kecil itu yang disebut sebagai akses. Chip kecil ini menjadi barang paling berharga di dalam Snowpiercer. Selain sebagai alat pertukaran untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, dengan benda itu juga orang dari kalangan bawah bisa naik ke kelas atas. Akses menjadi alat kebebasan dan kekuatan, mereka rela saling membunuh satu sama lainnya demi mendapatkan benda itu. Andre Layton bermimpi kembali saat Zara memutuskan untuk pergi dari gerbong ekor menuju gerbong malam karena merasa sudah tidak kuat lagi. Layton berupaya untuk mencegahnya karena dia khawatir keadaan di gerbong malam itu jauh lebih buruk. Zara tetap pada keputusannya karena itu satu-satunya cincin pernikahan mereka diberikan Layton kepada Zara untuk ditukar jika dia mendapat masalah. Zara tidak peduli meskipun seluruh penumpang ekor mencapnya sebagai pengkhianat. Kembali ke Melanie yang sedang membacakan sebuah pesan pribadi dari Tuan Wilford untuk seluruh kru Snowpiercer. Meskipun 48 jam terakhir ini terasa lebih sulit, Wilford meminta mereka semua untuk tegar dalam semangat dan tekad. Ungkapan itu rupanya persis seperti yang dikatakan Winston Churchill, Perdana Menteri Britania Raya tahun 1940-an yang sangat melegenda. Komandan Gray meminta Melanie menyampaikan kepada Wilford jika situasi Snowpiercer makin memburuk. Setelah pembunuhan di kelas 3 dan pemberontakan pengekor, timbul juga gunjingan akan terjadinya pemogokan akibat penjatahan yang semakin dikurangi. Untuk meredam hal itu, Melanie menugaskan Ruth untuk merubah jadwal adu tinju yang semula akan digelar minggu depan menjadi malam ini. Acara tinju itu terbukti menjadi hiburan menarik yang ditunggu-tunggu dan pemenangnya akan mendapatkan akses dari kelas 3 ke kelas 2. Layton diseret ke sebuah ruangan untuk menemui Melanie dan Roche. Hal ini dilakukan karena Layton terbukti melakukan komunikasi dengan pengekor. Jika itu terulang, Roche mengancam akan menjulurkan kepalanya keluar. Layton diberi kesempatan terakhir untuk menyelesaikan misinya. Melanie menolak saat Layton meminta akses untuk bertemu dengan Nikki. Terungkap, tugas yang diberikan Wilford kepada Sen adalah untuk memantau pasar gelap mencari sumber narkoboy jenis baru yang diberi nama Kronol. Menurut Layton, Kronol bukan jenis baru. Di ekor sendiri itu sudah berlangsung selama 2 putaran. Faktanya, anak buah Roche yang bernama Oz menukar Kronol untuk mendapatkan celepot di gerbong ekor. Hubungan intim terjadi pula antara si ilmuwan Jinju dengan Bestial. Roche dan Layton melanjutkan penyelidikan mereka dan dimulai dengan mendatangi si Oz. Oz mengaku narkoboy itu dia dapatkan dari barang sitaan untuk wanita pengekor yang lengannya dipotong. Padahal faktanya, Oz mendapatkan Kronol dari ketua gangster sekaligus kepala pemeliharaan kelas 3 yang bernama Terence. Roche dan Layton selanjutnya menemui kembali Zara untuk mengkorek informasi seputar Kronol yang mungkin dia ketahui dari Sen. Zara mengaku tidak tahu sama sekali dan sekarang dia harus mempersiapkan diri untuk malam perkelahian. Layton tentu penasaran dengan acara tersebut. Keluarga Folger menjadi salah satu sultan penyumbang terbesar pembangunan Snowpiercer ini menganggap Tuan Wilford kehilangan kendali. Pemberontakan dan pembunuhan makin merajalela. Selintas kita diperlihatkan pengawal pribadi keluarga ini yang bernama Eric. Adu tinju yang akan digelar mereka anggap sebagai pengalihan isu. Sementara itu, Melanie dan Bennett sedang melihat proses perbaikan di dalam ruang mesin. Bennett sempat bercanda kepada Melanie untuk melepaskan gerbong ekor demi meringankan beban Snowpiercer. Tak lama kemudian, dia mendapat kabar dari Jinju jika Bestial sedang mengajak Layton menemui Nikki. Saat Layton memeriksa kondisinya, keadaan Nikki mirip dengan reaksi dari putus obat Kronol.
Melanie dan Dr. Henry membantah tuduhan Layton dan Bestial. Tapi akhirnya si dokter mengaku jika dia mencuri obat suspensi dan balsam nabati untuk mencegah luka baring. Henry mengaku tidak tahu jika Kronol dibuat dari bahan itu. Layton sempat terkejut saat melihat potongan rambut Miles. Awalnya dia mengira anak Josie itu berada di dalam salah satu laci ini. Ternyata dia berada dalam kondisi baik, masuk dalam program pelatihan dan pendidikan. Mempunyai kelebihan dalam ilmu fisika, Miles bercita-cita ingin menjadi insinyur. Miles sangat senang bisa bertemu dengan Layton. Dia berjanji akan terus waspada. Sementara itu beberapa pengekor melihat situasi di luar sana. Rencana terburuk harus mereka persiapkan jika Wilford benar-benar memisahkan gerbong ekor. Josie memastikan kaum mereka yang berada di gerbong atas akan membantu mereka. Layton meminta persetujuan Melanie agar dirinya diizinkan untuk menemui Josie. Dia beralasan Josie sangat khawatir dengan keadaan anaknya. Melanie tidak mengizinkannya kecuali Layton berhasil menemukan tersangka pembunuh Sandwise. Layton meminta akses untuk datang ke malam perkelahian mencari petunjuk dari si pemelihara yaitu Terence. Acara yang digelar di gerbong malam itu disaksikan juga oleh keluarga Folger. Sebelum itu, penumpang mendengar pidato dari Tuan Wilford. Padahal faktanya, itu adalah rekaman yang telah dipersiapkan oleh Melanie agar sosok Wilford tidak pernah lepas. It's safe to teach us, but we've been through a bomb. I want to say this to you. Due to ongoing engineering repair, all of us at Wilford Industries. Pertarungan antara si tangan kanan melawan Tina seorang kru mesin dimulai. Up there. There's a janitor. There. Smell my feet. Good evening, passenger. Fight night. Coveted upgrade to second class. Mr. Wilford himself. Thanks. Good evening, Pat. We've been through a bumpy patch. That even the steepest climbs are engine eternal. And you... Survive! Survive! Fight begins. Layton akan menemui Zarah seorang diri untuk mendapatkan kembali petunjuk, sementara itu Bestial dimintanya untuk mengawasi beberapa orang berbaju putih yang mencurigakan. Zarah memberitahu Layton jika pria itu adalah Terence, koneksi Kronol Sen yang bertugas sebagai kepala pemelihara. Untuk mendapatkan informasi dari Terence, semuanya tidak gratis. Karena itu, Zarah mengembalikan cincin kawin yang diberikan Layton. Zarah menyampaikan pesan kepada anak buah Terence jika Layton ingin menemuinya. Oz yang menjadi kaki tangan mereka justru menemui Layton lebih dulu. Terence tidak mau ambil resiko dengan menemui Layton apalagi dia pengekor. Layton memastikan pertemuan mereka penting. Bestial yang bertugas melakukan pengawasan terkejut saat melihat Nikki masuk ke gerbong malam. Lilah Junior melihat kemunculan wanita itu. Dia langsung melirik ke arah pengawalnya. Sementara itu, perkelahian sendiri berubah menjadi kerusuhan karena banyak orang yang terlibat. Terence memberitahu Layton jika dia melihat Sandy malam dirinya tewas. Dia turun untuk membeli Kronol dengan pria lain yang kemungkinan besar berasal dari kelas 1 dengan dandanan yang rapi. Terence menduga pria itu adalah pelakunya. Selain informasi itu, Layton ingin menukarkan cincin kawinnya dengan barang kecil. Jika kita tebak yang dimaksud dengan Layton itu adalah akses. Informasi ciri-ciri pelaku akan diberitahukan kepada Melanie. Namun sebelum itu, sesuai janjinya, Layton ingin dipertemukan dengan Josie. Bertemu di antara lubang pintu itu, Layton membawa kabar baik tentang Miles dan Zarah kepada Josie. Di belakang, Melanie nampak mengawasi Layton dengan raut wajah penuh amarah. Dan sepertinya cemburu, apalagi ketika Layton mencelepotnya. Tak ada yang menduga, sebelumnya Eric si pengawal LG Folger datang ke ruangan medis membunuh seorang pengawal dan petugas medis dengan membabi buta. Lalu setelah itu Nikki sendiri menjadi sasarannya. You don't remember me, do you, Nikki? But you do know who I am. Josie tersenyum karena ternyata Layton diam-diam memberikannya sebuah akses. Melanie dan para krunya dikejutkan dengan berita kematian Nikki.
Mereka yakin pelaku adalah orang yang sama yang telah membunuh Sen. Karena perbatasan sudah ditutup, pelaku yang berasal dari kelas 1 itu diduga masih berada di kelas 3. Terbukti jika Eric masih terjebak di kelas 3 saat berada di kedai, dia mengaku berasal dari kelas 2. Namun koin alkohol yang digunakan untuk pembayarannya berasal dari kelas 1. Melanie meminta Komandan Gray dan Roche menurunkan seluruh anak buahnya untuk mempersempit ruang gerak pelaku. Layton menduga Audrey sebagai orang yang berpengaruh di gerbong malam, kenal orang dari berbagai tingkatan hingga tahu rahasia mereka. Only let you get so far, and then Take that. we see detective. So what you do here, I thought you might have a take. You know their secrets. I appreciate that. That would be confidential. Situasi yang terjadi saat ini, orang-orang di kelas 3 sudah muak dengan berbagai aturan dan pembatasan yang dilakukan oleh orang kelas 1. Josie dan rekan-rekannya mempelajari akses yang diberikan Layton dan manfaat dari chip itu untuk misi mereka. Mereka berharap bantuan dari seseorang bernama Astrid yang bisa menjadi jembatan komunikasi mereka dengan Layton. Beberapa pengekor dipanggil untuk bekerja di bagian sanitasi. Kali ini, Josie ikut dalam pekerjaan ini dengan beralasan temannya sedang sakit. Come on this way. Human. Untuk pertama kalinya selama 7 tahun berada di Snowpiercer, Layton memasuki ruangan VIP yang digunakan penumpang kelas 1. Hal yang pertama yang dia lakukan mencicipi makanan super mewah yang belum pernah dia coba sebelumnya. Para sultan dan keluarganya sudah berkumpul di ruangan ini. Kecerdasan Layton kembali ditunjukkan di sini, karena faktanya dia tidak melihat satupun pengawal mereka. LJ Folger akhirnya mengakui jika Eric tidak pernah kembali setelah malam perkelahian itu. Saat itu juga Melanie menetapkan Eric sebagai tersangka. Tapi si Lila menolak penggeledahan untuk gerbongnya. Bahkan dia meminta bicara langsung dengan Tuan Wilford. Melanie langsung menghubungi Tuan Wilford, padahal yang dia telepon adalah Bennett. Dia melaporkan jika keluarga Folger menolak kerjasama penyelidikan ini dengan tersangka pengawal mereka. Mendengar pembicaraan telepon itu saja, Lila tidak berani untuk berbicara langsung dengan Tuan Wilford. Wanita ini akhirnya mengizinkan Layton untuk masuk ke gerbongnya asalkan ditemani Melanie. Sementara itu si Eric sendiri bersembunyi di sebuah ruangan yang terkunci. Josie dibantu rekannya langsung berganti kostum untuk mencari keberadaan Astrid. Dari tempat tidur milik Eric yang diacak-acak, Layton baru tahu jika pengawal keluarga Folger ini seorang mantan marinir. Ditemukan juga sebuah senjata yang disebut kait J untuk ternak lebah. 3 tahun lalu, Melanie mencoba beternak lebah, namun hasilnya gagal. Sarang lebah itu disimpan di dalam kotak kontainer dan saat itu Layton meminta penggeledahan terhadap kotak tersebut dengan menugaskan Bess. Astrid terkejut saat Josie tiba-tiba muncul di depannya. Sebagai bagian dari pengekor, Josie meminta bantuan Astrid untuk menemukan Layton. Sekilas, dia melihat keluar jendela, melihat indahnya pemandangan setelah 7 tahun ini terkurung di gerbong ekor. LJ bercerita kala itu Eric melumpuhkan perusuh yang coba menangkapnya saat masuk Snowpiercer. Layton pun bertanya sejauh mana hubungan LJ dan pengawalnya itu. Sebagai seorang detektif, Layton akan menilai setiap gerak tubuh, arah mata, dan tingkah yang dilakukan LJ setiap kali menjawab pertanyaannya. Asked about your relationship with Eric. LJ. I need to ask you about Eric and LJ. Beruntung, Josie tiba tepat waktu di ruang sanitasi saat petugas melakukan pemeriksaan. Sementara itu, Bastille dan Oz melakukan penggeledahan untuk mencari tersangka. Tiba-tiba, Bastille melihatnya dan langsung melakukan pengejaran. Go, 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 go! He's going back down, join us there! Hey, he's getting away! Go, go! Tak diduga, Eric menjadikan Jinju sebagai sandera.
Sementara itu, Layton mulai mencurigai LJ terlibat dalam pembunuhan ini. Menurut penilaiannya, tidak wajar bagi seorang pembunuh mengebiri korbannya kecuali itu dilakukan atas perintah seorang wanita. Aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi saat Eric membawa lari Jinju sebagai sandera. Sebagai kekasihnya, tentu saja Bastille tidak akan membiarkan pelaku melukai Jinju. Saat Eric sudah terpojok, pasukan langsung mengepung dan menyerangnya hingga akhirnya pengawal keluarga Folger ini pun mati. Get me Melanie Cavill. LJ tidak menyangka hal itu terjadi kepada Eric. Yang membuat keluarga Folger ini makin terkejut, menurut Layton, Eric hanyalah anjing pesuruh. Perintah pembunuhan dan pemotongan mayat korban dilakukan oleh LJ. Lilah Junior ini tidak terima dan hampir saja menyerang Layton. Dia pun ditangkap dan dijebloskan ke dalam sel penjara. Kabar ini disebarluaskan kepada seluruh penumpang Snowpiercer. Secara khusus, Melanie mengucapkan terima kasih kepada Layton. Di ruangan akuarium itu, detektif ini dijamu dengan minuman wine yang pastinya langka untuk dia dapatkan. Tidak ada yang diinginkan Layton kecuali minta dikembalikan ke ekor. Namun Melanie menolak karena dia sudah terlalu banyak tahu. Tak diduga, minuman yang diberikan Melanie membuat Layton tidak sadarkan diri. Di ekor, Josie mendapatkan sebuah pesan yang disembunyikan di dalam jelly. Dia yakin pesan itu berasal dari Astrid. Dia terkejut saat membaca isi pesan tersebut jika Layton telah hilang. Ternyata Melanie menugaskan Dr. Henry untuk memasukkan Layton ke dalam laci tidur. Apakah itu artinya perjuangan Layton untuk pengekor sudah berakhir? Film berlanjut ke episode selanjutnya.